Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan yang telah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wa yahrumu dan haram ala rajuli atas seorang laki-laki walau majbuban meskipun laki-laki tadi zakarnya terpotong wa khasiyan dan meskipun laki-laki tadi itu sudah dikebiri dua telur kemaluannya tadi dihilangkan wa aninan dan meskipun laki-laki tadi adalah impoten sudah tidak bisa lagi tegak zakarnya wa mukhannatsan dan banci artinya tingkah laku laki-laki tadi itu seperti perempuan wahimman dan seorang tadi sudah tua. Nah, apa yang diharamkan atas laki-laki? Nadharuhu melihatnya laki-laki tadi ila ajnabiyatin kepada wanita yang bukan mahramnya mushtahatin yang sudah disahwati. Artinya seorang wanita adalah seorang wanita yang dilihat tadi itu sudah mencapai usia yang ketika laki-laki melihatnya, laki-laki tadi ada ketertarikan padanya. Itu yang dimaksud dengan mushtahatin, yaitu wanita yang sudah disahwati. Hatta ila wajhiha wa kaffaiha, bahkan haram juga melihat kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Dhahran wa batnan, baik telapak tangannya tadi bagian luar dan bagian dalam telapak tangan itu semuanya diharamkan. Jadi haram bagi laki-laki melihat kepada wanita ajnabiyah, wanita asing yang bukan mahramnya, yang mana wanita tadi sudah mencapai usia disyahwati. Baik laki-laki tadi terpotong zakarnya, impoten atau yang lainnya. Selama dia adalah laki-laki, maka haram baginya melihat wanita ajnabiyah. Wa huwa adapun hal itu adalah al-muftabih. Itu adalah pendapat yang difatwakan. Lakin akan tetapi nukila telah dinukil anil aktsarin dari kebanyakan para ulama. Apa yang dinukil hillun nadhari ila dzalik, bolehnya melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan. Amma nadharur rajuli, adapun melihatnya seorang laki-laki ila zaujihi kepada istrinya wa amatihi dan kepada budak perempuannya fi hali hayati kullin minhuma pada keadaan hidup masing-masing daripada keduanya, ketika keduanya masih hidup, fajaizun maka itu boleh. Jadi boleh bagi laki-laki melihat kepada istrinya dan kepada budak perempuannya, melihat kepada seluruh tubuhnya itu boleh. Walau ma'a wujudi mani'in minal istimta', meskipun bersama adanya penghalang daripada bersenang-senang. Yang dimaksud dengan istimta' di sini, bersenang-senang di sini adalah jima. Yang mana penghalangnya tadi adalah
qaribiz zawal, yaitu penghalang yang cepat hilangnya. Seperti apa? Kahaidin, seperti haid, warohnin, dan budaknya tadi sedang digadaikan. Lakin akan tetapi yukrohu, dimakruhkan, nadharul farji, melihat kepada farji, hatta min nafsihi, bahkan dari dirinya laki-laki tadi. Haram juga melihat zakarnya sendiri bila tanpa ada hajatin, tanpa ada kebutuhan. Jadi melihat kepada farji istrinya itu dimakruhkan, bahkan melihat kepada zakarnya sendiri itu pun dimakruhkan. Jadi seorang laki-laki itu makruh melihat kepada farji istrinya, dan bagi laki-laki juga makruh melihat kepada zakarnya sendiri. Itu jika tanpa ada hajat. Kalau ada hajat melihatnya maka boleh. Bi khilafil mani'il bati'iz zawal, berbeda dengan penghalang yang lama hilangnya. Seperti apa? Ka'ani'taddat zaujatu, seperti seorang istri yang beriddah, tapi beriddahnya tadi disebabkan anisyubhah, disebabkan daripada wati syubhah. Wati syubhah ini adalah melakukan jima dengan orang lain, akan tetapi dia menyangka bahwasannya laki-laki itu adalah suaminya. Misalnya melakukan jima tadi dalam keadaan gelap, maka istri yang melakukan wati syubhah wajib beriddah. Tujuannya adalah supaya diketahui apakah hubungan wati syubhah tadi menghasilkan anak apa tidak. Nah, iddahnya istri yang melakukan wati syubhah ini namanya al-mani'il bati'iz zawal, yaitu penghalang yang lama hilangnya. Maka ketika itu fayahrumu, maka haram an-nadharu, melihat, ila ma baina surratiha wa rukbatiha, melihat kepada apa-apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Duna ghairihi, tidak haram melihat selain yang ada di antara pusar dan lututnya. Artinya seluruh tubuhnya itu boleh, tapi tidak boleh melihat apa-apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Kal maharimi, seperti mahram-mahramnya sendiri, wal amatil muzawwajati, dan seperti budaknya yang sudah dinikahkan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, melihat kepada mahramnya sendiri, jadi melihat kepada mahram kita sendiri, ibu kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, itu boleh melihat kepada seluruh tubuhnya, kecuali sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Amman nadharu li ajlin nikah, adapun melihat dengan tujuan menikah, fayajuzu, maka boleh, ila wajhi wal kaffaini faqat, boleh melihat kepada wajah dan dua telapak tangan saja. Minal hurrah, itu dari wanita merdeka. Wa ila ma adama baina surah wa rukbah minal amah, dan melihat kepada apa saja yang selain sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut, itu dari budak perempuan. Wa yajuzu, dan boleh, an-nadharu, melihat, ilal ajnabiyah, kepada wanita asing, fil wajhi faqat, pada wajahnya saja.
li syahadah karena tujuan persaksian, wal muamalah dan jual beli misalnya. Wa ilal amati dan boleh juga melihat kepada budak perempuan inda syira'iha ketika membeli budak perempuan fima pada apa-apa adal aurah selain aurat min dhahiril badan melihatnya tadi dari zahirnya badan. Wa yajuzu nadharu dan boleh melihat ilal ajnabiyati kepada wanita asing yang bukan mahramnya, wa massuha dan boleh juga menyentuhnya, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, lil mudawati dengan tujuan mengobati, fil mawadi'i pada tempat-tempat allati yang yuhtaju yang dibutuhkan ilaiha kepada tempat-tempat tadi walau farjan meskipun yang dilihat atau yang disentuh adalah farji. Jadi boleh melihat kepada ajnabiyah, bahkan boleh menyentuhnya pada anggota-anggota tubuhnya yang butuh diobati. Bisyarti huduriman dengan syarat adanya seorang yamna'u yang seorang tadi mencegah al-khulwata daripada bersunyi-sunyi dengan perempuan min mahramin daripada mahramnya wa nahwihi dan semisalnya dengan syarat ada mahramnya yang menemaninya. Wa bi syarti faqdi jinsin mu'alijin dan dengan syarat tidak adanya sejenis dari orang yang mengobati. Jadi di samping harus ada mahram yang menemaninya, juga disyaratkan tidak adanya seorang yang mengobatinya tadi sejenis dengannya. Misalnya di daerah itu tidak ada dokter kecuali laki-laki, maka boleh seorang perempuan berobat dengan dokter laki-laki tadi. Wa yajuzu nadharu ilaiha dan boleh melihat kepada wanita ajnabiyah aidon boleh juga li ta'limil wajib tujuannya adalah untuk mengajarkan perkara yang wajib. Faqat saja boleh melihat kepada wanita ajnabiyah tujuannya adalah mengajarkan perkara yang wajib saja. Kalau mengajarkan perkara yang sunnah tidak boleh. Alaiha atas perempuan. Kama qalahu as-Subuki wa ghairuhu sebagaimana telah dikatakan oleh Imam as-Subuki wa ghairuhu. Wa dzalika hal itu bolehnya melihat karena tujuan mengajar yang wajib tadi itu inda faqdiman ketika tidak ada orang yu'allimuha yang mengajar kepada ajnabiyah tadi minal maharimi dari mahram-mahramnya wan nisa dan daripada perempuan. Qiyasan karena menyamakan alal mudawati sebagaimana mengobati tadi. Wa inda ta'asuri ta'lim dan ketika sulitnya mengajar min wara'i hijabin dari balik hijab. Wala yajuzun nadharu ilaiha dan tidak boleh melihat kepada wanita ajnabiyah li ajli ta'limil mandub karena tujuan mengajar perkara yang sunnah. Bi khilafil amrad berbeda dengan amrad. Fayajuzu maka boleh an-nadharu melihat ilaihi kepada amrad li ajlihi karena mengajar perkara yang sunnah. Kada begitulah yang telah disebutkan fi syarhin nihayah di dalam syarah nihayah li Syekhil Misri milik Syekh Misr alal ghoyah syarah di atas kitab Ghoyah al-Ikhtisar li Abi Suja milik Abi Suja.
Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.